Ini sering terjadi, Pak. Ar-rabi' asyar adamul muqata'ah bainahu wa bainal khalqi la siyama ikhwanuhu fit tariqah. Al-hadits la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam yaltaqiyan fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam rawahu Abu Dawud. Syarat nomor 14. Syarat nomor 14 adamul muqata'ah bainahu wa bainal ikhwan wa bainahu wa bainan nas. Kita selaku ikhwan thariqah Tijaniyah tidak boleh memutus hubungan dengan siapapun, karena ini thariqah dakwah. Hatta dengan orang non muslim, orang berdakwah itu kalau sudah manyun dulu tidak diterima dakwahnya kan. Kita harus murah senyum laksana Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksana Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Dan ini diterapkan sama ikhwan-ikhwan kita di luar negeri yang ada di daerah minoritas Islam. Gitu. Jadi kita harus membina hubungan yang baik dengan siapapun. Lebih-lebih dengan umat Islam, lebih-lebih dengan ikhwan thariqah Tijaniyah. Jadi kalau ada ikhwan tidak nyapa dengan sesama ikhwan, tidak mau disapa lebih dari 3 hari, berlaku apa yang dinyatakan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dengan siapapun, apalagi dengan ikhwan, karena juga sering terjadi, makanya ini perhatikan para ikhwan rahimahumullah, ya, di antara yang menjadi penyebab putusnya hubungan biasanya kalau sudah berhubungan dengan uang, pinjam meminjam, habis itu udah mau kembalikan. Nah ini jadi penyebab paling banyak terjadi. Setelah itu manyun, ketika didatengin langsung marah-marah, padahal ketika mau pinjam senyum-senyum. Begitu ditagih marah. Nah ini tidak boleh. Jadi jangan sampai urusan dunia merusak hubungan kita. Terus bagaimana? Ya kita sebagai ikhwan ya harus saling menghargai. Ya kalau sudah ditolong jangan menodong. Jaga. Kalau masih belum mampu mengembalikan, ngomong baik-baik. Ya. Jadi mohon maaf belum bisa. Ya. Jangan sampai seperti yang ada di TikTok. Tiap ditagih tidak bisa, tiap tagih belum ada, maka setelah itu rukunan sama temennya yang pura-pura jadi dukun. Diajak kalau ingin kaya raya, ini aja ke dukun. Diajak ke dukun itu. Kata si dukun, ya tapi kamu harus punya tumbal. Siapa yang bisa saya jadikan tumbal? Pak guru, mbah, ya orang yang makan harta kamu tidak dikembalikan, artinya orang punya utang. Nah, ya sudah ada apa. Begitu pulang langsung diberi. Kenapa takut dijadikan tumbal pada laba-laba? Jadi itulah para ikhwan rahimahullah. Intinya ya dalam hal ini kita selaku ikhwan, maka kita harus konsekuen. Jangan sampai kita manyun-manyunan dengan sesama ikhwan gara-gara urusan uang. Kalau ada teman bilang minta bantu, tidak bisa membantu, sudah mohon maaf tidak bisa bantu, baik-baik aja. Ya. Kemudian ya ngomong baik-baik, tidak usah kita nggak ngomongin jelek sampai kemana-mana. Ya. Kita harus jaga perasaan ikhwan. Ingat itu santrinya Syekh Tijaniyah. Yang ngutang santrinya yang ngasih utang-utangan santri. Nah ini sama-sama santrinya Syekh nanti. Jadi kita jaga baik-baik. Ya, termasuk juga itu antar tetangga, antar siapapun. Ya, thariqah kita juga thariqah dakwah, kita harus bisa mengambil hati orang.
dengan sebaik-baiknya sehingga orang masuk ke dalam thariqah karena tertarik karena akhlak kita. Ya, dari cerita ya zawiyah yang ada di Paris. Ya, dari kota Paris itu jaraknya kurang lebih 130 kilo, Jakarta Bandung lah jaraknya. Ada satu kota di situ ada induk zawiyah di Paris, di Prancis. Kemudian orang-orang dari non Muslim, ya, macam-macam agama kan, ada yang ateis, kulit putih, kulit hitam, merasa tertarik melihat kondisi damai di zawiyah Thariqah Tijaniyah. Sehingga di antara mereka yang mencari kedamaian itu datang ke zawiyah. Kemudian melihat akhlaknya ikhwan, melihat kerukunan ikhwan yang ada di zawiyah dan juga ya hawa yang ada ya di situ sangat menjanjikan, ya, sangat baik sehingga mereka penasaran, tanya ini apa? Dia bilang ini adalah tempat zawiyah Thariqah Tijaniyah. Sehingga mereka ingin masuk Tijaniyah. Tapi mau disuruh masuk Islam tidak mau. Nah itu kejadian. Ya, muqaddamnya almarhum dulu perintisnya Syekh Malik Baru, ya Syekh Mansur Baru punya adik, salah satu adiknya namanya Syekh Malik Baru bolak-balik berkunjung ke Indonesia. Beliau yang cerita pada kita. Itu. Dan Syekh Mansur Baru sampai dapat penghargaan dari pemerintah Prancis. Kenapa? Karena preman-preman kulit hitam yang tadinya garang-garang itu banyak kembali lembut, baik, ya, dan menjaga keamanan di Paris itu gara-gara ikut Thariqah Tijaniyah. Itu dia, nah ini Thariqah dakwah seperti itu. Itulah para ikhwan, apalagi dengan orang lain kita baik, dengan ikhwan harus lebih baik lagi. Kalau tidak bisa membantu jangan mencaci maki. Kita lagi kalau lagi banyak duit ya bersyukurnya kita bantu orang. Nah, kalau lagi tidak punya bersabar kan gitu. Dan tidak usah kita ya dengan yang punya ya nanti ya, mau minjem tidak dikasih langsung disumpah. Moga-moga nanti ya, jangan. Jadi seperti itulah.